Selamat siang, apa kabar saudara? Selama 30 menit ke depan, saya, Sri Mulyani Majid, akan menemani Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi aktual dan menarik lainnya dalam The Journal News. Dan inilah berita-berita pilihan The Journal News spesial untuk Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Dengan diterapkannya PPKM darurat sejak 3 Juli kemarin, pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pemadaman sebagian lampu jalan di wilayahnya mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemadaman lampu jalan dilakukan di sejumlah kawasan yang dianggap kerap terjadi pelanggaran PPKM, seperti di kawasan Jalan Babarsari, Jalan Seturan, Jalan Gejayan, Jalan Kaliurang, dan Jalan Tajam. Terkait pemadaman lampu jalan, pemerintah Kabupaten Sleman meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena pemantauan keamanan akan dilakukan langsung oleh tim gabungan Satpol PP bersama TNI dan Polri. Selain mematikan sebagian lampu penerangan jalan umum, pemerintah Kabupaten Sleman juga meminta pemilik papan reklame untuk mematikan lampunya setelah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan pemberlakuan pemadaman sebagian lampu penerangan jalan ini serta lampu reklame dapat mengurangi mobilitas warga Sleman di malam hari. Masuk dalam zona merah, Bundaran Satam di Kota Tanjung Pandan tidak menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat. Beginilah suasana di sekitar Bundaran Satam, Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Blitar. Bisa dilihat, arus lalu lintas kendaraan tidak mengalami kemacetan. Selain itu, aktivitas masyarakat di sekitar Bundaran Satam terbilang sepi dan tidak terdapat kerumunan. Masyarakat setempat juga terlihat patuh pada protokol kesehatan. Bisa dilihat, saat berkendaraan maupun bersantai, masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan membawa hand sanitizer. Tidak ada, karena selama saya keluar selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker dan memakai hand sanitizer. Tentu saja saya mau divaksin karena vaksin itu untuk menjaga sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi saya mau divaksin agar terhindar dari virus corona. Meskipun demikian, pihak kepolisian tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap penyebaran COVID-19 dan selalu patuh pada protokol kesehatan. Saat ini kami sedang melaksanakan operasi penangkapan. Jadi dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat yang melanggar protokol, baik yang melaksanakan nongkrong atau mobilitas jalan raya yang berlebih. Kami dari kepolisian melaksanakan giat patroli, baik itu himbauan, teguran maupun penindakan terhadap yang melanggar protokol kesehatan untuk khususnya Kabupaten Blitar. Untuk sanksi dari pihak kepolisian, kami hanya bisa memberikan himbauan, baik peneguran lisan. Lalu untuk sanksi yang seperti uang maupun denda, untuk pelaksanaan sholat tarawih, kami dari pihak kepolisian juga melaksanakan himbauan kepada pengurus-pengurus masjid. Saat pelaksanaan sholat tarawih itu wajib mematuhi protokol kesehatan. Pertama, harus mencuci tangan dulu. Kedua, saat melaksanakan sholat menggunakan masker dan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19. Hal ini dilakukan mengingat Belitung sendiri sudah memasuki zona merah karena angka pasien positif semakin melonjak. Malioboro adalah tempat yang paling banyak menarik perhatian wisatawan saat berlibur ke Yogyakarta. Bagaimana suasana di Malioboro saat new normal? Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Beginilah Malioboro di tengah pandemi saat ini. Terlihat banyak pengunjung berlalu lalang memadati kawasan Malioboro
namun tak sedikit yang tetap berkerumun dan tidak menggunakan masker. Seperti terlihat saat ini, pihak Malioboro telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang protokol kesehatan, seperti halnya tempat cuci tangan, sabun, dan adanya pemisah pejalan kaki yang hanya berlaku satu arah saja untuk memecah kerumunan. Fasilitas umum yang tersedia pun juga sangat memadai dengan jumlah yang banyak. Fasilitas ini tersedia dalam setiap meter di sepanjang Jalan Malioboro hingga menuju ke arah 0 km. Oh, udah lengkap Pak, sini nanti ada cuci tangan, ada sabunnya juga ada. Nanti UPT kalau ada yang nggak pakai masker ditegur. Oh, ditegur. Oke. Terus ini selama ini juga bulan puasa itu rame nggak sih Mbak? Pengunjungnya di sini. Kalau waktu sebelum puasa biasanya gimana kerumunannya gitu? Kalau puasa sepi Mbak, biasanya kalau di weekend kayak gini nanti rame, habis maghrib kayak gitu. Nah ini sepi. Siang pun sepi. Tapi kalau sebelum puasa tuh rame Mbak. Rame. Terus banyak banget gitu nggak sih Mbak kerumunannya? Biasanya malam minggu sih Mbak, malam minggu tuh banyak. Malam minggu Kan jalannya ditutup. Ini jam 6 sampai jam 9 itu ditutup, nanti ada yang di tengah, ada yang di... Kalau yang depan sini malah kosong, nggak ada. Oh iya. Jadi nanti jalannya pada di tengah. Nah untuk acara di Selasa Wage itu kan biasanya ada acara tuh Mbak di sini. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Terus itu diganti apa Mbak acaranya? Udah nggak ada apa-apa kalau Selasa Wage udah kosong. Kalau dulu kan kayak ada kebersihan apa, kebersihin Ada, apa. nanti ada kebersihan itu. Tiap kalau jam 5:30 kan bersihin semua yang pedagang kayak gini. Tapi sekarang udah nggak ada. Karnaval yang biasa dilaksanakan setiap Selasa Wage, saat pandemi sekarang ini kegiatan tersebut diganti dengan kerja bakti yang dilakukan oleh semua penjual dan penyemprotan desinfektan. Pandemi belum berakhir, mari peduli dan jangan abai, patuhi protokol kesehatan dan salam sehat selalu. Kita akan melihat bagaimana update kenaikan jumlah kasus COVID di Indonesia. Akan kami sajikan setelah jeda iklan berikut ini. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Cukup, kamu gak ngertiin aku Mas. Andin, apapun saya berikan untuk kamu, karena semuanya ada di Shopee. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Hey, tampil yuk! Jangan malu-malu. Tampil all out dengan rambutmu hari ini. Baru Pantene Gold Shampoo dan Conditioner. Bikin rambut fleksibel. Bisa dibentuk semau kita. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Journal News Siang bersama saya, Sri Mulyani Majid. Ya saudara, kami akan membawa Anda melihat bagaimana perkembangan kasus COVID di Indonesia.
Berita selanjutnya saudara, kenaikan harga ayam yang semakin meroket mengakibatkan daya beli masyarakat menurun. Bagaimana tanggapan pedagang ayam di Pasar Kolombo? Bersama reporter kami Joneri Putra, berikut berita selengkapnya. Kenaikan harga daging di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada saat bulan Ramadan mengalami peningkatan. Salah satunya di Pasar Rakyat Kolombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kenaikan harga daging ayam potong mencapai Rp7.000 dari harga normal, yang berdampak langsung terhadap lesunya daya beli masyarakat. Harga daging ayam untuk saat ini tembus Rp42.000 per kilogram. Di bulan Ramadan harga daging normalnya berapa? 30 sampai 35. 30 sampai 35 ya? Iya. Nah, untuk harga daging sekarang pas memasuki bulan Ramadan sudah berapa? 40 sampai 42. Berarti mengalami kenaikan yang signifikan ya? Nah, 5.000 sampai 7.000 naiknya. Nah, apakah kenaikan harga daging kayak berdampak gitu untuk menurunnya angka pembelian masyarakat? Ngaruh banget itu. Ngaruh banget ya? Iya. Berarti kayak untuk pembelian masyarakat makin lesu ya? Untuk pembelian daya beli masyarakat iya. Gitu ya? Menurut Mbak nih, alasan kenaikan harga daging di bulan Ramadan itu atau memang ada oknum yang bermain atau memang pasokan daging yang berkurang untuk? Kalau pasokan sih menurutku nggak berkurang, tapi ada dari oknum, katanya yang langka nyari ayamnya, terus katanya susah. Tapi ada yang kayak yang menimbun gitu ya? Ya kemungkinan. Nah, ini yang terakhir nih, harapan Mbak untuk menangani masalah ini untuk pemerintah gimana sih biar lebih lebih ditinjau harganya tuh dibikin stabil, jadi enak nggak biar harganya tuh turun, kan daya beli jadi meningkat. Kalau mahal gini kan orang yang beli jadi mikir-mikir buat beli yang lebih murah aja gitu biasanya. Bagaimana respon Ibu menanggapi perihal kenaikan harga daging di bulan Ramadan ini? Menurut saya ya wajar-wajar aja lah, karena ini kan bertepatan dengan Ramadan dan mau menjelang Idul Fitri. Tapi kalau hari-hari biasa, kalau kenaikan harga ya fluktuatif lah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tapi untuk yang setinggi ini ya saya kira wajar untuk bulan Ramadan ini. Sudah biasa terjadi pada bulan Ramadan dan juga menjelang Idul Fitri. Nah, untuk terakhir nih, harapan Ibu ke depannya untuk penyelesaian masalah ini gimana sih? Harapan saya ya mudah-mudahan kenaikan harga ini nggak terlalu tinggi supaya masyarakat bisa menjangkau, bisa menikmati ayam dan masyarakat juga terpenuhi kebutuhan proteinnya. Iya, dari semua kalangan ya. Iya, dari pemerintah mudah-mudahan bisa memperhatikan, bisa memasok pasokan ayam yang lebih, atau bisa menurunkan harga dengan subsidi pemerintah. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya tentang kemegahan benteng Fort Meldruk. Di sana kita bisa belajar sejarah, menambah wawasan, dan banyak spot-spot selfie yang tersaji. Seperti apa kemegahan dan keunikan dari spot selfie di sana? Penasaran? Berikut informasi selengkapnya. Benteng pertahanan yang terletak di pesisir pantai Tapak Padri, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini bernama Benteng Marlborough. Benteng ini terkenal di kalangan wisatawan. Benteng didirikan oleh East India Company atau EIC pada 1713 sampai 1719 di bawah pimpinan Joseph Collins. Pemberian nama Fort Marlborough sebagai kenangan kepada seorang komandan militer Inggris bernama John Churchill yang terkenal sebagai The First Duke of Marlborough. Konon benteng ini merupakan benteng terkuat Inggris di wilayah timur setelah benteng St. George di Madras, India. Benteng Marlborough didirikan di atas bukit buatan menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Benteng ini termasuk salah satu ikon kota Bengkulu. Masyarakat setempat menyebutnya Malabro. Letaknya di pusat kota Bengkulu, tepatnya di samping rumah dinas Gubernur Bengkulu. Menariknya, kawasan lokasi benteng Marlborough berdiri bernama Kampung. Bangunan yang terdiri di atas lahan seluas 44.100 meter persegi itu menyerupai kura-kura dan menghadap ke arah selatan.
dengan susunan dan struktur peninggalan yang masih dipertahankan keasliannya. Wisata sejarah satu ini memang menarik untuk dikunjungi. Selain menambah pengetahuan tentang sejarah, di sini pengunjung juga dapat berfoto dengan latar belakang yang keren. Nah, dari banyaknya pengunjung yang datang, ada 5 spot foto yang paling sering dijadikan latar belakang. Spot yang pertama, gerbang. Saat pengunjung akan memasuki Benteng Marlborough, tentunya pasti akan melewati gerbang. Nah, di sini para pengunjung sering berfoto, baik itu foto bersama ataupun selfie. Biasanya, pengunjung akan berdiri di jembatan menuju gerbang, hingga di latar belakang foto tampak keseluruhan gerbang. Spot yang kedua, tulisan For Marlborough. Lokasi satu ini bisa dijangkau tanpa memasuki lokasi, sebab tulisan For Marlborough bisa dijumpai di bagian luar. Di sini pengunjung juga sering berfoto, terutama pengunjung yang untuk pertama kalinya baru menginjakan kaki di Benteng Marlborough. Spot yang ketiga, ruang tahanan. Berfoto di sini pengunjung akan mendapatkan hasil yang unik. Pasalnya, nuansa foto yang berlatar belakang ruang tahanan di Benteng Marlborough ini akan membuat pengunjung bernostalgia. Sentuhan suasana di masa lampau begitu terasa di spot foto satu ini. Spot yang keempat, puncak Benteng Marlborough. Nah, dari atas puncak Benteng Marlborough bisa melihat pemandangan laut lepas. Pengunjung juga sering menjadikan pemandangan ini sebagai latar belakang foto. Pemandangan dari atas ini memang patut dibidik oleh kamera, sebab keindahannya sangatlah memukau. Spot yang kelima, meriam. Setiap orang yang berkunjung ke Benteng Marlborough pasti tertarik untuk berfoto di dekat meriam, apalagi jika pengunjung tersebut baru pertama kalinya berkunjung. Tak ayal lagi koleksi foto akan dihiasi oleh latar belakang yang keren. Masih dalam berita seputar wisata sejarah, kali ini kita akan eksplor tentang Benteng Vredenburg yang ada di Yogyakarta. Berita selengkapnya setelah jeda iklan berikut ini.
Hey, tampil yuk! Jangan malu-malu. Tampil all out dengan rambutmu hari ini. Baru Pantene Gold Shampoo dan Conditioner. Bikin rambut fleksibel, bisa dibentuk semau kita. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Cukup, kamu nggak ngertiin aku, Mas. Andin, apapun saya berikan untuk kamu, karena semuanya ada di Shopee. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee aja. Ada Shopee Big Ramadan Sale. You belinya di Shopee. Shopee Big Ramadan Sale. Setelah dari Bengkulu, kita bergeser sedikit ke Yogyakarta. Tidak ada habisnya ketika kita membahas wisata bahkan sejarah yang ada di kota ini. Ya, Benteng Vredenburg. Penasaran kan apa saja yang ada di dalamnya? Berikut informasi selengkapnya. Jika Anda datang ke kota Jogja, belum lengkap rasanya jika Anda belum mengunjungi tempat wisata yang satu ini. Nah, seperti apa liputannya? Mari ikuti saya. Benteng Vredenburg adalah salah satu bangunan peninggalan kolonial Belanda di Yogyakarta. Benteng ini memiliki histori yang cukup panjang dan masih bertahan hingga saat ini. Nah, Benteng Vredenburg ini menjadi museum yang di dalamnya terdapat beberapa karya seni, patung, bangunan, dan berbagai miniatur zaman Belanda. Setiap ruangan dan bangunan dalam Museum Benteng Vredenburg berfungsi sebagai objek pengingat perjuangan. Museum Benteng Vredenburg memiliki daya tarik tersendiri, yakni dengan mengkoleksi benda-benda bersejarah seperti foto-foto zaman dahulu mulai dari zaman Belanda hingga pemberontakan G30 SPKI di Yogyakarta. Museum Benteng Vredenburg buka pada hari Selasa sampai Minggu pukul 7 sampai pukul 4 sore. Untuk biaya masuk hanya dikenakan sebesar Rp3.000 saja. Pengunjung Museum Benteng Vredenburg rata-rata adalah para pelajar mulai dari SD sampai kuliah. Selain sebagai tempat wisata, Benteng Vredenburg juga sebagai sarana belajar tentang sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda di Yogyakarta. Dengan mengunjungi Museum Perjuangan Benteng Vredenburg ini, diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasional bagi para pengunjung. Dengan tumbuhnya rasa nasionalisme yang tinggi, diharapkan juga ada tindakan nyata bagi para pengunjung untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya Ibnu melaporkan dari Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Kulon Progo menjadi salah satu destinasi wisata pilihan untuk melepas penat. Salah satunya adalah wisata alam Sungai Mudal. Bersama rekan kami Natalia Chandra, Anda akan diajak menikmati ekowisata Sungai Mudal. Ini dia liputannya. Yogyakarta, tak ada habisnya ketika kita membicarakan wisata di daerah ini. Salah satu destinasi yang eksotis dan wajib banget dikunjungi adalah Sungai Mudal. Sungai Mudal terletak di Dusun Banyunganti, Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang dapat ditempuh sekitar 1 jam dari pusat kota Yogyakarta. Dengan Rp10.000, kita dapat menikmati keindahan Sungai Mudal yang menyejukkan mata. Sungai Mudal merupakan aliran sungai dari sumber air yang memancar dari kedalaman gua. Untuk keamanan pengunjung pun sangat diperhatikan karena pengelola tempat wisata ini menyediakan petugas keamanan yang siap siaga di setiap spot Sungai Mudal. Selain menjaga keamanan, petugas ini juga mengingatkan kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.
Tidak diragukan lagi, keindahan Sungai Mudal dengan dikelilingi pepohonan yang rindang, air yang dingin, jernih, dan berwarna hijau kebiruan menambah keasrian dari ekowisata Sungai Mudal ini. Menurut ya gimana ya Mbak ya? Menurut saya Sungai Mudal itu tempatnya juga bagus, terus asri juga, rapi, tertata, bersih, kebersihan juga dijaga, terus airnya juga bagus banget, apalagi di kayak sejenis kayak danau gitunya juga bersih, hampir nggak ada sampah. Terus untuk fasilitasnya gimana Kak? Oh, untuk fasilitasnya ada kok, ada warung makan ada. Jadi kalau habis berenang terus merasa lapar, ada warungnya kayak gitu. Kemudian bagi yang tidak bisa berenang juga disediakan penyewaan seperti ban untuk berenang, pelampung dan sebagainya kayak gitu. Terus toilet ada, banyak sekali toilet. Jadi jangan khawatir kalau seumpamanya mau ganti, mau buang air gitu, di sana tersedia dan bersih sekali. Musola juga ada. Jadi kalau pengunjung untuk beribadah disediakan musola juga, dan tentunya pokoknya di Sungai Mudal tuh bersih banget kok tempatnya. Oke, terima kasih ya Kak. Terdapat banyak area untuk bermain air ataupun berenang. Tempat ini sangat cocok untuk refreshing dan menghabiskan waktu bersama keluarga maupun teman-teman. Dan Sungai Mudal ini buka dari jam 8:30 pagi hingga jam 4 sore loh. Banyak fasilitas yang tersedia di tempat ini seperti toilet, musola, wifi, gazebo, taman, area bermain seperti flying fox, terapi ikan, dan bagi sobat traveler yang lapar, abis main air juga bisa loh membeli jajanan yang tersedia di sini. Jangan lupa tambahin ke daftar destinasi wisata kamu ya. Bye-bye! Kita beralih ke rilisan film Gibah yang disutradarai oleh Monty Tiwa. Film Gibah merupakan film horor Indonesia yang akan rilis secara eksklusif di Disney Hotstar pada tanggal 30 Juli 2021. Film horor karya Reza Pahlevi dan Vidya Aristia menceritakan tentang dampak untuk para pelaku dan korban gibah, serta menyamakan orang yang bergibah sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Fenomena virus corona dari Wuhan yang diduga berasal dari pasar-pasar daging. Gue mau investigasi pasar-pasar yang menjual daging-daging yang kurang umum. Gimana kalau tentang dosen teknik yang selingkuh sama mahasiswinya? Itu kan cuma gosip. Lagi pula emang kita punya bukti. Karena dengan membicarakan orang lain dengan hal yang tidak disukainya, Bentar, apa sih? itu sama saja dengan memakan bangkai saudaranya sendiri. Gue cuma tahu satu hal. Kita semua udah buat kesalahan. Sejak saat itu, gue seperti diganggu. Ada juga jin yang tugasnya menghancurkan. Kalau gibah dipercaya banyak orang, maka mereka akan saling membunuh. Bonoso! Siap bro! Tolongin, saya mau kuleh! Siap. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam The Journal News siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Mulyani Majid pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, patuhi 5M, selamat siang dan salam sehat selalu.